Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Flower Family Fun. Jalan-jalan lagi ya di kebun anggrek kami sambil nemenin saya gunting bunga yang sudah mulai layu. Sambil kita ngobrol dengan anggreknya ya, berterima kasih sudah memberi bunga yang cantik untuk dinikmati. Dan saya juga mau sharing nih tentang cara membungakan anggrek. Sebenarnya membungakan anggrek itu adalah kegiatan alami ya dari sebuah plant. Tapi untuk beberapa kasus anggrek itu kadang-kadang suka ngambek, nggak mau mengeluarkan bunganya. Nah ini bisa karena beberapa faktor ya. Di antaranya adalah kondisi plantnya itu yang kurang fit. 3 kebutuhan dasar dari anggrek yang harus kita penuhi supaya anggrek kita menjadi anggrek yang fit dan siap untuk berbunga. Di antaranya adalah sinar matahari, angin, dan kelembaban. Ketika kita sudah memberikan kebutuhan dasar itu kepada anggrek kita, insya Allah anggrek akan berbunga. Tapi kadang-kadang kita merasa sudah memperlakukan anggrek kita sedemikian rupa untuk menjadikan mereka fit, tetap saja anggrek tidak mau mengeluarkan bunga. Nah, disinilah diperlukan stimulasi atau dorongan tertentu sehingga bisa menciptakan keadaan di mana anggrek itu bisa merasakan seperti berada di habitatnya yang asli, yang tanpa diapa-apain pun akan mengeluarkan bunga. Ada banyak stimulasi yang sebenarnya bisa digunakan dalam upaya membungakan anggrek. Salah satunya adalah dengan menggunakan salep hormon. Katanya cukup simpel penggunaannya, yaitu dengan mengoleskan salep di stem atau di ketiak daun. Kemudian beberapa saat setelahnya akan muncul bunga. Tapi sayangnya saya belum pernah punya pengalaman dengan salep hormon tersebut. Selain salep hormon, ada juga yang kita kenal dengan metode penyungkupan. Nah, teknik penyungkupan ini adalah cara yang digunakan untuk mempertahankan kelembaban sebuah anggrek sehingga bisa menstimulasi pembungaan. Kalau untuk teknik penyungkupan, Flower Family Fun sudah pernah melakukannya dan alhamdulillah sudah berhasil dengan anggrek Cattleya. Tapi di video kali ini ada lagi trik yang lain yang ingin saya bagikan, disimak ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang trik yang satu ini, ada syarat dan ketentuan yang harus diketahui untuk mempraktekkan trik ini, yaitu adalah bahwa kita benar-benar harus memahami bahwa sebuah anggrek itu bisa berbunga adalah ketika sudah mencapai usia yang memadai untuk berbunga. Jadi bukan artinya kita memproyeksikan pembungaan kepada anggrek yang belum cukup umur. Ini akan menjadi sebuah hal yang sia-sia ya, alias nggak tepat sasaran. Selain itu, syaratnya adalah anggrek yang akan kita proyeksikan tersebut adalah anggrek yang sehat, artinya tidak dehidrasi, kemudian tidak juga sedang mengalami sakit karena terserang hama atau serangga, dan juga memiliki batang dan daun yang proporsional. Jadi kalau misalnya plantnya masih kelihatan kurus, kemudian daunnya masih layu, sebaiknya kita sehatkan dulu plantnya, baru kemudian kita memasuki tahapan pembungaan dengan menggunakan trik ini.
Seperti yang kita lihat di depan ini adalah salah satu plan yang saya contohkan sebagai plan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan proyeksi pembungaan dengan menggunakan trik ini. Akarnya sehat ya, gemuk, kemudian daunnya juga segar, artinya dia fit untuk dilakukan tahapan-tahapan untuk pembungaan. Coba kita lihat Vanda yang satu ini. Ini adalah salah satu contoh plan yang nggak siap untuk melakukan tahapan-tahapan pembungaan dengan menggunakan trik ini ya. Akarnya kering, daunnya nggak segar. Jadi kalau kita melakukan trik pembungaan akan sia-sia. Dan sebaiknya melakukan proyeksi ini ketika musim hujan ya. Nah, gimana untuk anggrek yang baru selesai berbunga? Bisa nggak kita langsung lakukan tahapan-tahapan trik pembungaan ini? Rasanya kurang tepat ya, karena anggrek itu perlu waktu istirahat untuk kemudian dia berbunga kembali ya. Jadi nggak langsung baru selesai berbunga, kemudian kita proyeksikan untuk berbunga lagi. Oke, langkah pertama adalah stop menyiram anggrek atau mempuasakan anggrek selama 5-7 hari. Maka itu untuk melakukan proyek pembungaan ini harus dilakukan kepada anggrek yang sehat atau yang fit. Dan setelah 5 hari atau 7 hari dipuasakan dari penyiraman, sekarang saatnya kita menyiram anggrek kita dengan menggunakan pupuk organik cair yang bahan dasarnya adalah air kelapa. Di mana air kelapa ini sangat bagus sekali untuk pembungaan ya, karena mengandung kalium, juga ada hormon alami pembungaan yaitu auksin dan sitokinin. Jadi setelah nonton video ini, langsung cari video Flower Family Fun yang judulnya pupuk organik cair. Bikin sendiri ya Bu pupuknya, insya Allah berhasil. Ini saya sedang mengaplikasikan pupuk organik cair kepada Dendrobium sunray. Ini adalah sunray saya yang 6 bulan lalu berbunga. Dan saya rasa sekarang adalah waktu yang tepat ya untuk membungakan kembali. Karena siklus berbunga untuk Dendrobium adalah setahun 2 kali minimal ya. Dan di sebelahnya adalah Celogene. Kita lihat di sini Celogene bulbnya masih kecil-kecil, belum cukup belum cukup besar ya untuk pembungaan. Maka itu saya skip dari proyeksi pembungaan ini ya. Nanti insya Allah kalau bulbnya sudah membesar, kemudian daun-daunnya sudah semakin sehat, baru kita akan lakukan proyeksi pembungaan. Dan tadi saya ada menyinggung tentang musim hujan. Jadi memang awal musim hujan itu adalah waktu yang ideal untuk melakukan pembungaan, karena setelah musim kemarau anggrek-anggrek kita itu berada pada suhu yang tinggi, kemudian masuk kepada musim hujan, terjadi perubahan yang drastis ya, suhunya dari yang tinggi menuju suhu yang rendah. Nah, disinilah anggrek itu biasanya terstimulasi untuk berbunga. Jadi ketika awal-awal musim hujan seperti ini, tepat sekali kita memulai trik pembungaan ini. Pertanyaannya, kenapa harus dipuasakan dulu anggreknya? Jadi anggrek yang dalam keadaan berpuasa, kemudian kita beri pupuk, itu akan menyerap pupuk lebih baik ketimbang anggrek yang setiap hari atau secara reguler disiram. Dan
Itulah kenapa kita memerlukan anggrek yang fit untuk dilakukan proyeksi pembungaan. Lagi pula secara logikanya anggrek yang sakit itu kecil kemungkinan untuk mau berbunga. Yang nggak boleh kita lupakan adalah dengan menjalankan tahapan-tahapan pembungaan ini, anggrek tetap harus mendapatkan sinar matahari, tetap harus mendapatkan angin yang banyak supaya proses pembungaan berjalan dengan lancar. Dan semoga trik ini bisa berhasil di kebun sahabat-sahabat saya semua ya. Dan terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalam.